Ya, pemirsa masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ibu guru salsa, guru asal Jember, Jawa Timur yang viral karena video syurnya mendatangi pengurus PGRI untuk meminta maaf. Usai videonya beredar, Salsa sebenarnya telah mengundurkan diri sebagai guru. Namun, belakangan ibu guru Salsa ini lulus tahap administrasi seleksi P3K. PGRI Jember pun menilai Salsa tetap layak menjadi guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila Rahma alias ibu guru salsa tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosoknya menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Salsa mengaku membuat video syur tersebut atas suruhan pacar online-nya dengan iming-iming uang ratusan juta hingga mobil mewah dan apartemen. Ironisnya, Salsa yang merupakan seorang guru seakan tak memikirkan konsekuensi serta resiko atas perbuatannya ini. Video syur pun beredar luas dan Salsa kemudian seakan dihakimi oleh netizen hingga membuatnya mengundurkan diri sebagai guru. Namun pengunduran diri ini tak menyurutkan langkah Salsa menjadi guru. Pasalnya, Salsa malah lulus tahap administrasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi guru. Salsa pun meminta maaf atas ulahnya yang menjadi kontroversi di masyarakat. Mohon maaf atas video yang sudah tersebar luas kepada seluruh pelaku pendidikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini dan terima kasih sudah diterima Bapak Ilham saya di rumah pribadi Bapak Ilham untuk menemui Bapak Ilham dan semua aktivis PGRI. Telah memberikan semangat dan wejangan yang sangat berkesan untuk saya ke depannya. Ya, Assalamualaikum. Ilham Wahyudi, Humas Peraturan Guru Republik Indonesia menilai Salsa telah menunjukkan penyesalan serta meminta maaf dan meminta netizen untuk tidak menghakiminya. Salsa yang didampingi oleh saya sebagai pengurus PGRI menerima dengan lapang dada dan baik, terbuka dengan Mas Abror, aktivis pendidikan, dan para pengurus yang lain atas permintaan maaf ini. Saya yakin setiap manusia pasti punya dosa. Orang yang baik, manusia yang baik adalah manusia yang ingin merubah hidupnya menjadi ke depan menjadi lebih baik. Orang yang ingin bertaubat dengan baik. Oleh karena itu kepada netizen, kepada seluruh guru, tenaga pendidikan, para murid, para siswa di seluruh Indonesia, ya, Bu Salsa, biarlah permasalahan Bu Salsa ini berakhir sampai di sini, tidak ada apapun masalah ke depan, penyebaran video-video lagi. Bu Salsa sudah meminta maaf dan sudah tidak ada masalah. Kami terima dan kami terus akan mengawal Bu Salsa ini dengan baik, mendukungnya, memberikan semangat untuk terus hidup dengan baik ke depan. Sementara itu akibat kasus video syurnya, ibu guru Salsa telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Saat ini Polres Jember sedang melakukan penyelidikan penyebar video tersebut. Lantas bagaimana nasib ibu guru Salsa setelah video syurnya beredar? Akankah ibu guru Salsa akan benar-benar mundur dari posisinya sebagai guru walau telah lulus seleksi administrasi P3K ini? Dan seperti apa peristiwa pahit ini menjadi pelajaran hidup untuk dirinya? Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofyadin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Salsabila Rahma alias ibu guru salsa tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosoknya ini pemirsa menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, saat ini kami sudah hadirkan di studio, kemudian juga melalui Zoom nantinya. Pertama saya akan sapa dulu ada Humas PB PGRI, Bapak Ilham Wahyudi yang hadir bersama kami melalui Zoom. Kemudian di samping saya juga hadir Bapak Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G. Selamat siang. Ya, selamat siang, Nanti Mbak. juga akan hadir bersama dengan kita Ibu Salsabila Rahma. Nanti kita akan bahas mengenai kasus ini. Tapi sebelum saya masuk menuju ke Bu Salsa nanti bergabung bersama dengan kita, saya akan coba tanyakan ke Pak Satriawan dulu. Pak,
Ini kalau Anda lihat memang kasus terkait dengan guru, kemudian yang viral di media sosial dengan berbagai aspek begitu banyak sekali terjadi saat ini. Apa yang kemudian mendasari hal-hal ini kemudian terjadi di dunia pendidikan? Ya, yang pertama tentu kami dari P2G mengecam ya ketika misalnya ada praktek-praktek diskriminasi bahkan kriminalisasi ya kepada profesi guru, misalnya yang baru saja terjadi ya kepada Bu Novi ya. Yang merupakan sebagai penyanyi band Sukatani itu yang kemudian diminta berhenti oleh sekolahnya kan karena konten-konten atau lirik lagunya itu dianggap mengkritisi institusi Polri misalnya gitu. Nah kemudian juga pernah sebelumnya juga kita bahas juga di TV One gitu Ibu Guru Supriyani ya dari Konawe Selatan, Konawe ya, yang beliau itu mengalami diskriminasi, kriminalisasi juga gitu kan karena dituduh telah melakukan kekerasan kepada guru. Dulu pernah tahun lalu kalau nggak salah guru yang mengkritik Ridwan Kamil, gubernur namanya Pak Sabil gitu ya di IG kemudian juga diberhentikan. Jadi sangat banyak sekali gitu. Nah kami pikir memang negara dalam hal ini pemerintah, masyarakat, semua stakeholder gitu kan harus memahami yang namanya undang-undang guru dan dosen. Guru itu memiliki itu yang namanya seperangkat hak gitu ya, perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara. Ada perlindungan hukum, ada perlindungan profesi, ada perlindungan kesehatan keselamatan kerja gitu ya. Kemudian juga perlindungan atas perlindungan yang lain gitu. Nah, jadi perlindungan ini harus diberikan oleh negara gitu. Nah, dalam hal ini kami lihat belum optimal negara memberikan 4 jenis perlindungan tadi gitu ya. Terakhir hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, dalam konteks yang terakhir, kalau konteksnya Bu Salsa ini gitu ya, tentu kita melihat dari perspektif yang harus lebih luas lagi. Guru memang berhak mendapatkan 4 jenis perlindungan guru tadi. Tapi guru juga harus memenuhi syarat-syarat kompetensi guru, gitu ya. Nah, kalau kita merefer kepada Undang-Undang Guru Dosen, gitu ya, ada misalnya dikatakan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu, satu guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, kira-kira begitu. Yang dulu misalnya ada yang sarjana pendidikan, gitu ya, dan yang non sarjana pendidikan itu bisa. Yang kedua, yaitu yang namanya kompetensi. Nah, jadi Undang-Undang Guru Dosen mengatakan guru itu wajib memenuhi 4 syarat kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana dia mampu mengajar, mengelola kelas gitu ya. Kedua, kompetensi profesional dia gitu ya. Dia bisa memahami materi, kemudian konten materi, menguasai, mendalami dan seterusnya. Itu pedagogik kemudian profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dikatakan di Undang-Undang Guru Dosen, kompetensi kepribadian itu dia punya kemampuan, dia punya komitmen misalnya mengenai bagaimana paham terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian juga menjadi teladan yang baik, ya kan? Kemudian juga patuh kepada norma, berorientasi kepada menyiapkan anak-anak yang beriman, bertakwa, gitu ya. Nah, jadi memang segala macam bentuk tindakan yang bertentangan dengan kompetensi ini, misalnya kepribadian dan seterusnya ini tentu siapapun ya tidak bisa dia menjadi guru karena memang profesi guru itu profesi terhormat, khusus. Mulia karena dia akan menyiapkan anak-anak yang terhormat, bermartabat, beriman, bertakwa, akhlak mulia. Itu yang berbicara undang-undang Sisdiknas generasi muda di masa depan yang tentunya ini juga berkualitas ya. Tapi kita juga akan bertanya ini pemirsa kepada pihak PGRI sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Ilham. Pak Ilham, ini mungkin sedikit untuk menjelaskan juga ya. Setelah videonya viral begitu ada tadi guru ya yang sudah disebutkan juga yang sedang viral saat ini. Kemudian juga apakah guru swasta ini masih tetap berhak untuk mengajar? Dari Anda sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Ilham Wahyudi. Kalau di media menyebutkan bahwa kami adalah pengurus PGRI Kabupaten Jember, kami adalah pengurus besar Humas Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun karena memang Bu Salsa letaknya rumahnya tidak jauh dengan rumah kami, maka awalnya dengan video yang beredar itu ada beberapa pengurus honorer PGRI yang berinisiatif mampir dan mau ke tempat rumah kami, Mbak, dengan tujuan katanya akan melakukan permintaan. Maka kami sampaikan, silakan saya dirikan.
Oleh karena itu pada waktu itu kami sudah koordinasi dengan Ketua PGRI Kabupaten Jember, dengan pemerintah daerah kami sudah berkoordinasi. Bu Salsa datang ke rumah kami. Di rumah kami Bu Salsa menyatakan permintaan maaf. Tentunya sebagai manusia, sebagai organisasi profesi, karena bagaimanapun Bu Salsa waktu itu sebagai seorang guru di luar, meskipun pada waktu permintaan maaf Bu Salsa telah mengundurkan diri sebagai seorang guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Jember di Kecamatan Ambulu itu. Maka kita sampaikan kepada Bu Salsa, saya terima permintaan maaf, namun saya berikan nasihat untuk jangan lagi ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Dan PGRI tentunya punya keinginan dan tujuan utama adalah bagaimana pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih damai, lebih aman, dan anak-anak para generasi muda tidak lagi disajikan video-video yang justru akan membuat pendidikan ini menjadi justru rendah. Maka saya sampaikan kepada Bu Salsa, jadi kalau ada kalimat bahwa PGRI pasang badan terkait dengan Bu Salsa, ini tidak benar. Karena video yang asli memang ada di TikTok Kehumasan Pengurus Besar PGRI. Kami tidak pernah menyebutkan pasang badan, Pak. PGRI hanya pasang badan kepada anggotanya, kepada para honorer, kepada para ASN yang berjuang untuk nasibnya di pendidikan. Kami pasang badan itu. Tetapi untuk terkait Bu Salsa hanya meminta maaf. Kami terima minta maafnya, dan kami sampaikan kepada masyarakat di Indonesia, janganlah video itu disebar ulang kembali. Karena saya yakin jutaan para anak-anak bangsa ini ya. Baik Pak Ilham, kita tangkap poinnya bahwa Anda menyampaikan bahwa dari PGRI menerima permintaan maaf nanti. Pak Satriawan, nanti tolong ditanggapi ya, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kita bergabung juga, kita sambil menunggu Ibu Salsa untuk bergabung bersama dengan kita. Pak Satriawan mungkin bisa ditanggapi. Yang tadi ada respon dari PGRI mengenai sudah menerima. Tadi apa kata PGRI yang Jawa Timur tadi apa? Kurang jelas soalnya tadi. Sudah menerima permintaan maaf, kemudian juga tidak pasang badan. Ini seperti apa? Melihat bahwa yang viral begitu ya di media sosial terkait dengan PGRI pasang badan sudah klarifikasi. Tidak pasang badan. Ya, makanya bagaimana? Kami kaget juga ya di awal. Biasanya PGRI itu pasang badannya untuk teman-teman honorer gitu ya, honorer yang berjuang untuk jadi P3K gitu ya. Atau teman-teman yang termarginalkan. Ini mungkin juga termarginalkan dalam konteks dia menjadi korban, betul. Tapi di sisi lain beliau kan bagi kami di P2G belum memenuhi undang-undang guru dosen, syarat guru. Misalnya di pasal 20 itu ya, guru memiliki kewajiban dalam rangka melaksanakan tugas profesional, pasal 20. Yaitu guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, ya kan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika sosial gitu. Nah, kita jelas tahu bahwa guru itu menjadi teladan. Guru itu kan menjadi contoh, kan katanya guru ya, digugu dan ditiru gitu. Ketika ada sikap, statement, ya kan, kemudian perilaku, ya akhlak kita yang tidak memberikan contoh kepada anak, itu kan bisa menjadi apa namanya diteladani takutnya nanti oleh anak di masa depan. Seperti apalagi contoh begitu ya? Ya, diteladani, dicontoh, ditiru gitu kan oleh anak-anak, apalagi usia emas gitu, generasi anak-anak kita yang usia SD, ya kan, SMP gitu, dan jejak digital itu kan kejam ya. Apa namanya, dia akan teringat selamanya gitu kan ya. Oleh karena itu kami tentu menyayangkan dalam hal ini ya praktek tersebut gitu ya. Walaupun kita juga mengecam pelakunya, kami berharap juga kepada polisi untuk segera menangkap. Perihal yang apa tadi yang kedua, misalnya terkait dengan PGRI, ini sekarang tidak lagi pasang badan dalam artian, dan permintaan maaf saya pikir itu sangat baik ya. Kami mengapresiasi Ibu Salsa karena secara legowo gitu ya, secara gentle gitu meminta maaf ya kepada organisasi profesi. Nah, kita harus paham sebagai edukasi kepada publik juga, organisasi profesi guru seperti PGRI atau P2G atau IGI, banyak ya kita punya organisasi profesi, itu wajib melindungi anggotanya.
Oke. ya kan, yang menjadi anggotanya, baik si anggota itu dalam hal perlindungan hukum kah, perlindungan profesi kah, perlindungan atas kesehatan keselamatan kerja kah, maupun perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Nah, saya tidak tahu Ibu Salsa ini apakah anggota PGRI. Ya kan, Oke. tadi kalau kata Pak Ilham, anggota PGRI ya kalau tidak salah ya. Kita Saya nggak langsung tahu. coba Ya. akan Betul coba sekali. klarifikasi ya, dan Untuk coba langsung untuk juga ada Ibu Salsa juga bagaimana ya. kemudian pendapatnya. Sudah ada Ibu Salsa Ya, betul, sudah ada Ibu bersama dengan Salsa kita. bergabung. Ya, Ibu Salsa ini langsung saja mungkin untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dan juga ini viral di media sosial. Anda lulus P3K, tapi di sisi lain Anda juga ada video yang kemudian viral. Tanggapannya seperti apa? Yang mana Bu Salsa? Baik, Ya, Bu Salsa. Baik, Bu Salsa. Oke, Rehana, kita masih menunggu ya. Nantinya sambungan komunikasi kita masih terganggu, tapi Betul kita ke Pak Ilham Oke, dulu. ke Pak Ilham dulu ya. Pak Ilham, ini kan seolah-olah ya tadi sudah disebutkan bahwasannya guru ini perlu untuk integritasnya, untuk integritas juga. Takutnya ini dicontoh oleh murid-muridnya. Tapi nyatanya ini lulus P3K, Ibu Salsa ini. Pendapatnya seperti apa, Pak? Mau diulangi, Mbak? Iya. Iya, baik Pak. Ini kan sempat disebutkan kalau guru itu perlu menjadi contoh. Ada pula ini integritasnya juga yang harus dicontoh begitu ya untuk murid-muridnya. Tapi nyatanya dari kasus Ibu Salsa ini nampaknya ia lolos seleksi P3K. Pendapat dari Anda seperti apa? Ya, saya kira begini, Mbak. Di dalam ADART tadi Mas pengamat pendidikan menyampaikan, di dalam ADART PGRI di pasal 11 sudah disebutkan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi adalah melindungi dan mendampingi secara hukum anggotanya. Nah, terkait dengan masalah Bu Salsa ini, ketika datang ke kami sebagai pengurus, saya adalah humas pengurus besar PGRI, didatangi oleh Bu Salsa ke rumah menyampaikan permintaan maaf, itu saja. Jadi kami terima. Karena pada saat permintaan maaf, Bu Salsa sudah bukan menjadi guru dan sudah mengundurkan diri di tanggal 7 Februari kalau tidak keliru tahun 2025. Maka kami tidak dibenarkan secara ADART PGRI melindungi siapa, karena yang dilindungi sekarang sudah bukan sebagai guru. Maka oleh karena itu kami mengikuti penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. PGRI menyerahkan semua 100% kepada Kepolisian Republik Indonesia. Silakan diproses. Kalau memang Bu Salsa adalah sebagai korban, maka perbaiki nama baiknya. Kalau memang Bu Salsa dipersalahkan, silakan diproses. Jadi artinya PGRI terbuka hari ini, tidak melindungi siapapun. Kami serahkan kepada kepolisian, dan kami sudah menyampaikan kepada Bu Salsa, kami hanya PGRI menginginkan gini. Jangan sampai di Indonesia ini ada Bu Salsa yang lain, mungkin Bu Salsa adalah sebagai korban, katakanlah ya. Jangan sampai Baik. Artinya PGRI saat ini sudah menyerahkan sepenuhnya begitu ya Pak Ilham ke pihak kepolisian ya Pak Ilham ya. Begitu ya. Nanti kita akan coba untuk konfirmasi kembali ke Bu Salsa. Bu Salsa sudah bergabung bersama dengan kami tentunya. Nanti kita akan lanjutkan dialog pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga sudah terhubung ya di siang hari ini dengan Salsabila Rahma alias Ibu Salsa. Ibu Salsa, ini mungkin tadi juga banyak sekali ya netizen yang bertanya-tanya begitu, lulus P3K, tapi apakah ini Anda sudah lulus kuliah? Dan kapan tes P3K tersebut ini dilakukan, Bu Salsa? Untuk status kelulusan saya sudah digugurkan karena saya sudah mengundurkan diri terhitung pada tanggal 7 Februari 2025. Jadi BHPGD dan Dinas sudah merubah status tersebut. Hal itu tertulis dalam pengumuman terbaru update data selesai P3K dan kami sudah konfirmasi ke pihak panitia juga. Menurut panitia saya memang tidak bisa melanjutkan seleksi pada tahap ini. Oke. Artinya Bu, untuk mengkonfirmasi kembali, Anda ini sudah lulus kuliah kah atau masih belum lulus kuliah, Bu? Gimana? Sudah ya, Bu?
Ya, Saya masih belum. aktif Oh, menjadi belum. mahasiswa semester 6. Masih aktif. Jadi memang saya Oke, secara baik. administrasi tidak bisa menjadi guru sebelum saya lulus kuliah. Kemarin P3K pun formasi yang saya ikuti adalah bagian pengadministrasian umum, memakai jasa terakhir itu yaitu SMA. Juga pernah saya sampaikan di klarifikasi sebelumnya kalau saya sebagai guru bantu. SK saya pun sebelumnya pegawai TU yang diperbantukan untuk mengajar. Memang ada support dari PGRI untuk saya kembali menjadi guru. Namun untuk sementara saya fokus menyelesaikan kuliah dulu. Untuk jadi guru saya pikirkan kembali setelah lulus kuliah nanti. Oke, Bu Salsa, tapi mungkin Anda bisa menanggapi kembali terkait dengan kemarin Anda juga melakukan live streaming begitu ya di media sosial terkait dengan setelah viralnya video Anda di media sosial. Kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Apakah saat ini masih terus mengajar atau bagaimana Bu Salsa? Enggak. Ya. Sudah tidak mengajar lagi Bu ya? Oke, tetapi baik. Bu Salsa, tetapi kalau kami melihat apa respon Anda terhadap netizen, ini apakah memang Anda menganggap bahwa netizen mungkin tidak menerima permintaan maaf Anda dan juga mengundurkan diri Anda untuk menjadi guru atau seperti apa saat ini? Ya, Bu Salsa. Bu Salsa? Iya. Baik, Bu Salsa, ini rencana untuk kedepannya kan seperti apa, Bu Salsa? Ya, halo Bu. Baik. Untuk sementara Kita saya tampaknya fokus menyelesaikan kuliah Oke, dulu. siap. Untuk jadi guru saya pikirkan kembali setelah lulus kuliah nanti. Oke, artinya sekarang fokusnya adalah untuk menyelesaikan kuliah Betul begitu sekali. ya. Tapi kita akan kembali ke Pak Satriawan. Pak, kalau Anda melihatnya saat ini, tadi sudah disampaikan beberapa hal seperti terkait dengan seleksi P3K yang disampaikan juga sama Bu Salsa. Menurut Anda bagaimana? Saya mohon maaf tadi kurang jelas suaranya ya. Ibu Salsa ini kan belum lulus ya, Iya, kuliah S1-nya masih semester 6 kalau nggak Iya. salah. Tapi dia sudah lulus seleksi P3K, lulus administrasi ya kalau nggak salah. Nah, mohon maaf kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru Dosen, termasuk Undang-Undang ASN ya nomor 20 tahun 2023, Undang-Undang Guru nomor 14 2005, itu jelas syarat guru itu tadi saya katakan di awal minimal S1 atau D4, ya kan? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan seleksi P3K, ini tentu menjadi pertanyaan juga dari kami, dari P2G, termasuk tentu dari publik ya, yang memahami regulasi tentang ASN P3K, kenapa beliau bisa lolos berkas gitu ya, karena beliau belum selesai S1-nya atau D4 ya kan, itu syarat mutlak gitu ya. Nah, ini tentu ada pertanyaan juga kepada kepala sekolah, karena nanti dalam proses itu melibatkan kepala sekolah ya kan, termasuk kepala daerah misalnya melalui jalur ruang talenta guru, ada namanya ruang talenta guru ya, itu semacam jalur khusus gitu yang kepala sekolah atau kepala daerah itu cukup memberikan surat tanggung jawab. Jadi artinya tidak perlu mengikuti proses yang lain yang beribet, cukup menggunakan surat tadi, tapi tentu harus dipenuhi syarat paling pokok yaitu minimal S1 tadi. Oke. Nah, yang kedua, ketiga saya rasa Ibu Salsa juga tentu akan tidak nyaman sebenarnya ya ketika beliau lulus P3K, di sisi lain beliau belum selesai S1, kemudian ada persoalan jejak digital yang seperti itu, yang tentu beliau juga berpikir, kami sangat memahami beliau sudah menyesal gitu ya. Dan nanti di ruang kerja, di tempat kerja, di sekolah, karena sekolah ada ruang pendidikan, sekolah itu menanamkan nilai-nilai moral, akhlak mulia, seperti tadi yang kita katakan. Betul. Guru sebagai profesi bermartabat mesti tunduk kepada kode etik guru, kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma agama, kesusilaan gitu ya. Nah, tentu membuat beliau, saya pikir akan berpikir ulang juga gitu, meskipun lolos ya. Dan ini juga akan membuat kecemburuan juga. Saya menduga ada ketidakberesan juga dalam proses administrasi di sini. Ya kan, proses P3K-nya, karena syaratnya minimal S1. Oke. Ya kan, syaratnya minimal S1 gitu. Ini kenapa bisa lolos. Jadi kami usul kepada beliau sependapat tadi,
fokus ke kuliah gitu kan, kemudian apa namanya, dan yang penting juga ini banyak WA ke saya, banyak yang nonton juga teman-teman guru. Pak, enak ya beliau gitu ya, karena kami guru-guru senior belum selesai nih, belum lolos nih P3K gitu, masih ngantri ya, padahal beliau Oke, sudah Pak. apa namanya mengajar Oke. lama gitu ya. Dan yang kedua, yang terakhir tadi, kita memahami penyesalan, tetapi berharap bahwa di TV One menyampaikan menyesal, tapi di media sosial juga Oke, harus baik. menampakkan Oke. hal yang serupa sebagai Oke. bentuk edukasi kepada anak kita. baik, Gitu. siap. Oke, tentunya kita juga akan bertanya lagi kepada Ibu Salsa. Ini Ibu Salsa tanggapannya seperti apa? Tadi sudah mendengar keterangannya? Ya, gimana Kak? Baik, Bu Salsa, kalau berdasarkan dari keterangan yang sudah disampaikan tadi dari Pak Satriawan, bahwa ini mengatakan mungkin akan fokus saja terhadap kuliah, dan juga tadi mengatakan terkait dengan proses administrasi yang Anda lakukan ini dinilai tidak sejalan atau tidak sesuai. Tanggapan Anda bagaimana, Bu? Saya ambilnya untuk formasinya bukan guru. Jadi saya ambilnya pengadministrasian umum. Karena saya masih belum selesai kuliah juga. Oh, Mungkin oke, bisa artinya dibantu jelaskan, P3K-nya itu bukan untuk guru ya, Bu ya? Iya, bukan. Tapi pengadministrasian oke, umum, karena baik. saya juga masih guru bantu di situ. Oke, Oke. baik. Tapi kita kembali ke kasusnya ya, Rehana ya. Betul sekali. Iya, tapi kemudian yang mendasari untuk Anda mengundurkan diri sebagai guru ini apa, Bu Salsa? Gimana? Iya, Anda kan ini mengundurkan diri sebagai guru. Ini dasarnya ini apa, Bu Salsa sebetulnya? Yang menjadi dasarnya, Bu Salsa? Silakan. Soalnya saya sadar kasus ini membawa dampak buruk bagi banyak pihak. Dan saya juga tidak ingin merugikan instansi yang lebih banyak lagi. Oke, tetapi sekarang prosesnya di kepolisian seperti apa, Bu Salsa? Untuk proses di kepolisian, bahwa saya memang tertipu dari medsos tanpa saya bertemu secara fisik. Untuk kronologinya ya, nomor WA pelaku pun saya tidak punya. Benar-benar hanya komunikasi di Instagram. Kejadiannya itu di awal bulan November sampai pertengahan November. Dan saya sudah mulai lost kontak di pertengahan. Jadi cuma 2 sampai 3 mingguan itu berlangsungnya. Nah, video untuk detailnya ada di BAP. Bukti percakapan dan lain-lain sudah saya serahkan ke Polres. Saya berani mengungkap ini semua karena nanti setelah Polres resmi dirilis untuk status saya. Oke, Bu Salsa, ini artinya akan fokus belajar untuk kedepannya. Tapi Bu Salsa ini akan berkarir sebagai apa nantinya, Bu Salsa? Terutama kan mungkin sudah ada jejak digital yang ditinggalkan ya. Kalau untuk itu masih mungkin di wira swasta ya Mbak Ina. Jadi nggak bukan di instansi lagi gitu. Oke, artinya tidak di bidang pendidikan lagi begitu ya sebagai guru. Baik, Bu Salsa, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga Pak Satriawan dan juga Pak Ilham. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda.